obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Exco PSSI minta Sintayong out, media Malaysia pasang badan. Usai timnas Indonesia gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022 setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam pada leg kedua. Dikabarkan ada rapat evaluasi timnas Indonesia asuhan Sintayong di kantor PSSI pada Kamis 12 Januari malam. Hanya saja, Exco PSSI membantah ada rapat pertemuan tersebut. Sementara itu, penerjemah Sintayong, Jong Seok Seo, sempat muncul di kantor PSSI sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga malam tidak ada tanda-tanda pelatih asal Korea Selatan tersebut muncul. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pun mengatakan ada rapat evaluasi timnas antara Direktur Teknik Indra Syafri dengan Sintayong. Namun Yunus Nusi tidak mengikuti rapat karena ada rapat anggota Exco PSSI membahas Liga 2. Anggota Exco PSSI lainnya, Yoyo Sukawi, mengatakan tidak ada agenda rapat dengan Sintayong. Menurutnya, rapat evaluasi kinerja Sin dengan divisi teknik baru kemudian hasilnya dilaporkan ke Exco untuk dibahas lebih lanjut. Sementara itu, menanggapi kegagalan di Piala AFF 2022, anggota Exco PSSI Juni Rahman mengatakan bahwa Sintayong harus mundur atau out setelah gagal di Piala AFF 2022. Gagal, out lah, kata Juni Rahman, anggota Exco PSSI. Sementara anggota Exco PSSI lainnya Haruna Sumitro menolak untuk berkomentar banyak. Lelaki asal Jawa Timur ini tersenyum kecut sambil menghindari wartawan yang mengerubunginya. Para pemuja Sintayong waktu dan tempat dipersilahkan, kata Haruna dengan mengulang kalimat tersebut 2 kali. Di sisi lain, media Malaysia bahkan pula justru membela Sintayong agar tetap menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Media Malaysia tersebut menyarankan kepada para pecinta sepak bola Indonesia agar sadar. Pasalnya, Sintayong masih memiliki tugas besar buat timnas Indonesia tahun ini. Selain itu, kegagalan di Piala AFF 2022 dinilainya tidak bisa serta-merta menjadi tolak ukur utama. Bahkan bola pun memaparkan sejumlah pencapaian Sintayong selama ini untuk skuad Garuda. Salah satunya adalah keberhasilan menembus Piala Asia 2023. Sintayong juga disebut sukses membawa talenta muda semakin berkualitas. Lantas, Sintayong dinilai tidak bisa langsung dipaksa untuk mundur dari jabatannya saat ini. Hal tersebut diyakini hanya akan merugikan timnas Indonesia. Wajarkah bagi Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyingkirkan Sintayong usai gagal di Piala AFF 2022? Fans Indonesia harus sadar bahwa Sintayong masih memiliki banyak tugas berat bersama dengan timnas Indonesia di skala usia setelah ini. Tulis artikel Bahkan Bola tersebut pada Kamis 12 Januari. Fenomena yang sedikit unik memang ketika beberapa pihak internal merongrong untuk Sintayong drop out, namun justru media luar negeri pasang badan. Untuk itu menarik dinantikan kelanjutan kabar tersebut. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan menjalani sejumlah turnamen penting tahun ini. Lantas, bagaimana menurut Sobat Halo? Disepelekan Vietnam, asisten pelatih Sintayong pasang badan, sebut level timnas Indonesia sudah meningkat. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam 2-0 pada semifinal Piala AFF 2022 memang menjadi pelajaran bagi seluruh pemain dan official PSSI. Bahkan kekalahan itu membuat Vietnam di atas angin bisa memutus kutukan 26 tahun tak pernah menang dari Indonesia. Kekalahan itu juga menjadi bahan untuk pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo agar Sintayong tak menyamakan level skuad Garuda dengan para pemain Vietnam. Kejumawaan Vietnam membawa pelatih Vietnam Park Hang-seo menyindir satu tim yang banyak bicara di Piala AFF 2022. Tim itu diyakini merujuk ke timnas Indonesia yang ditangani oleh pelatih Sintayong. Hal itu bermula saat konferensi pers jelang pertandingan final Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Thailand. Park Hang-seo ditanya soal klaim permainan kasar yang diperagakan anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak tersulut emosi. Tim yang mengatakan kami memainkan sepak bola kasar, tapi saya pikir hanya ada satu tim yang banyak bicara. Saya tidak tahu prediksi saya benar atau tidak. Jika benar pasti tim itu Indonesia, mereka harus introspeksi terlebih dahulu. Sepak bola adalah olahraga fisik, tapi saya tak setuju dengan mereka yang mengatakan pemain kami dengan sengaja menyakiti pemain mereka, kata Park Hang-seo. Komentar pedas dari juru taktik Vietnam kemungkinan besar merujuk pada pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sempat menyinggung permainan kasar dari Doan Van Hau di semifinal. Meski begitu, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebut bahwa permainan timnas Indonesia sudah meningkat pesat. Kalah menyakitkan di kandang Vietnam dengan skor 2 gol tanpa balas bukan berarti Indonesia tak siap bermain di kompetisi yang lebih tinggi. Skuad Garuda menunjukkan peningkatan performa setelah 2 tahun dilatih Sintayong selepas Piala AFF 2020.
Saya bicara level sepak bola pemain timnas Indonesia saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini tinggal masalah prestasi, kalau progres permainan sangat meningkat, kata Nova dikutip dari laman resmi PSSI. Nova menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari cara bermain timnas Indonesia. Di sisi lain, kerja keras mereka sampai lolos ke semifinal menjadi akumulasi proses yang harus diperhatikan. Memang pada akhirnya skuad Garuda berhenti di semifinal leg kedua di kandang Vietnam. Nova juga meminta maaf kepada penggemar dengan kekalahan kemarin. Nova pun meyakini bahwa pemain timnas Indonesia masih memiliki peluang menang di kompetisi yang lain. Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri untuk SEA Games 2023 yang bergulir di Mei nanti. Termasuk dalam beberapa bulan lagi, kompetisi Piala Asia 2023 juga sudah menunggu pemain timnas Indonesia bertarung di kompetisi tersebut. Satu suara dengan Sintayong, pelatih Thailand keluhkan rumput Stadion Maidin yang tak lagi hijau. Seperti yang diketahui, Thailand akan berjumpa dengan Vietnam di Stadion Maidin pada Jumat 13 Januari. Vietnam sedikit diunggulkan karena main di kandang mereka sendiri. Namun Thailand tak tinggal diam begitu saja. Jelang laga akbar ini, pelatih Thailand Mano Polking pun menyoroti kondisi rumput di Stadion Maidin. Ia menyebut kalau rumput Stadion Maidin sudah tak lagi hijau. Hal ini mengingat Polking pernah menjajalnya saat SEA Games 2021 silam di mana rumput terlihat hijau tidak seperti sekarang. Saya ingat bahwa dibandingkan terakhir kali Thailand bermain di sini, di SEA Games 2021, rumput di Stadion Maidin tidak lagi hijau, kata Polking dilansir dari Siam Sport. Sebelumnya, rumput Stadion Maidin juga pernah dikritik oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang andil dalam kekalahan timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Namun walau mengeluhkan kualitas lapangan, Sintayong juga menilai jika Vietnam memang tampil lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu sekaligus menegaskan bahwa kini dirinya akan terus fokus dalam usaha memajukan sepak bola tanah air. Sementara itu, jelang laga final pertama Piala AFF 2022, Thailand diminta mewaspadai satu penyerang tajam milik Vietnam. Hal tersebut disampaikan oleh media lokal asal Thailand yakni Siam Sport. Dalam laporannya, Siam Sport meminta Krit Sadakaman dan kawan-kawan untuk menjaga ketat salah satu penggawat The Golden Star Warriors. Pemain yang dimaksud adalah Nguyen Tien Linh yang berposisi sebagai penyerang utama. Bukan tanpa alasan, Nguyen Tien Linh saat ini sedang bersaing dengan Terasel Dangda untuk menyambut penghargaan pencetak gol terbanyak di turnamen kali ini. Menurut Siam Sport, Tien Linh adalah pemain penting bagi Vietnam pada edisi kali ini. Mereka juga mengingatkan kepada skuad Thailand bahwa Tien Linh baru saja mengobrak-ngabrik pertahanan timnas Indonesia di semifinal. Tien Linh adalah pencetak gol nomor 1 Vietnam. Dia merupakan faktor penting dalam membawa mereka ke final. Tien Linh bukanlah striker tinggi, tapi dia sangat bagus dalam pertarungan udara. Gol sundulan melawan Indonesia di semifinal adalah contoh yang jelas, tulis Siam Sport dalam laporannya. Selain Tien Linh, Siam Sport juga menyoroti beberapa pilar penting Vietnam jelang laga final nanti. Beberapa pemain tersebut adalah Nguyen Quang Hai, Doan Van Hau, Kung Gok Hai, Do Hung Dung, dan juga Dang Van Lau.